Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajri Indayana dari kelas 2018B, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Sekarang saya sedang berada di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Takalar yang lokasinya tidak jauh dari Kota Makassar. Ya, tentunya di Kabupaten Takalar ini sangat banyak tempat bersejarah yang bisa kita kunjungi. Salah satunya seperti yang di belakang saya, yaitu Benteng Sanrobone. Benteng Sanrobone, itulah nama dari benteng tua yang terlupakan. Benteng yang menjadi saksi sejarah ini berdiri sejak abad ke-15 buah tangan dari Raja Sanrobone yang pertama, yakni Karaeng Dampang Pancabelong. Benteng ini mulai dibangun pada tahun 1515 atas perintah Raja Goa Tumaparisi Kalona. Dibangun pada tahun 1515, Benteng Sanrobone rampung pada tahun 1520. Benteng Sanrobone berjarak sekitar 80 km dari Kota Makassar. Lebih tepatnya, Benteng Sanrobone terletak di Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Bebatuan rapuh yang berlumut dan tak terawat ini melintang sepanjang 20 meter yang usianya lebih tua dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Sebelum mengetahui lebih dalam tentang sejarah ini, ada baiknya jika sedikit membahas tentang kerajaannya. Kerajaan yang didirikan oleh Karaeng Pancabelong ini merupakan kerajaan yang berdiri sendiri hingga kemudian menjadi Kerajaan Palili. Kerajaan Palili sendiri merupakan sebutan untuk kerajaan yang menjadi pengikut dari Kerajaan Goa. Sisa-sisa kemegahan dari kerajaan ini masih bisa terlihat hingga saat ini. Ketika menginjakan kaki di bagian dari sejarah ini, maka Anda bisa berangan-angan bagaimana dahulu rupa dari kerajaan dan juga peradaban yang ada di Sulawesi Selatan saat itu. Sisa tembok yang merupakan bekas benteng ini menjadi ikon bagi Sanrobone. Selain benteng yang terbuat dari bongkahan batu merah, ternyata terdapat juga rumah adat Baruga. Menurut keterangan warga setempat, rumah adat tersebut digunakan untuk menyambut tamu penting. Benteng Sanrobone ini memang terlihat kokoh, namun ternyata roboh ketika meriam Belanda menjadikannya sasaran.
Benteng Sanrobone yang awalnya mencapai ketinggian 6 meter runtuh ketika kerajaan Goa kalah dari VOC pada tahun 1667. Benteng Sanrobone runtuh bersama dengan Benteng Sombaopu serta beberapa benteng lainnya. Perataan benteng ini dilakukan oleh Cornelis Pilman yang merupakan jenderal pasukan VOC di Perang Makassar. Terdapat 14 benteng yang menjadi bagian dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Namun, benteng yang masih utuh hanya tersisa satu, yakni Benteng Panyua. Kompleks Benteng Sanrobone ini semakin hancur ketika masa pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, di mana pada tahun 1956 kerajaan dibakar oleh pemberontak. Semuanya dipicu karena Raja Sanrobone yang ke-23, yakni Malombasi Daengkilo, lebih memihak pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibat dari peristiwa tersebut, semua catatan sejarah juga barang kerajaan ludes tak tersisa. Hanya menyisakan tungku besar yang dibuat dari batu bata dan juga tiang pemancing untuk upacara. Kompleks Benteng Sanrobone ini memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi ikon wisata. Ya, namun wisata sejarah memang tak semua menyukainya. Padahal ada banyak pengetahuan dan pengenalan perjuangan masa lalu yang didapatkan. Tidak hanya memiliki alam yang indah dan memukau, tak kalah rupanya juga menyimpan sejarah yang bisa ditelusuri. Kembali sebentar ke masa lampau akan memberikan sensasi tersendiri dan juga pengalaman baru. Mengunjungi Takalar rasanya tak akan lengkap jika tak mengunjungi situs satu ini. Lalu bagaimana? Tertarik untuk menelusuri jejak sejarah di Benteng Sanrobone? Takalar, Nur Fajri Indayana melaporkan.